Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya. Siapa lagi kalau bukan John Itung ya. Di tanganku ini ada HP Oppo A37 yang kalau kita hidupkan dia sampai logo Oppo saja guys, kemudian dia akan mati. Nah, oke. Nah, padahal ini tadi saya charger itu ada guys ya untuk isinya, dan saya charger lagi sekarang ini nggak bisa malahan. Nah, tadi saya charger kan, nah logo begini, kemudian selang beberapa detik dia muncul tuh logo baterainya yang ini turun naik yang warna hijau itu kan kalau Oppo A37. Nah, kalau sekarang ini udah kagak mau naik turun tuh ya yang hijau-hijaunya itu, padahal baterainya tadi masih ada. Oke. Tuh, teman-teman bisa lihat kayak gitu dia guys. Dan kalau kita on kan, nah seperti baterainya ini kehabisan. Padahal barusan belum lama saya charger itu, begitu logo charger kayak gini, dia ada ini turun naik nih warna hijaunya. Nah ini malah kagak ada tuh ya. Nah apakah yang terjadi bang? Apakah memang kerusakan pada baterainya seperti itu? Oke. Di sini saya mencoba membongkar. Nah, di sini SIM tray-nya sudah saya keluarkan. Coba kita buka dulu aja backdoor-nya. Kita ambil dari plastik di atas SIM tray-nya ini. Dan saya udah mencoba menggunakan baterai yang baru. Itu bisa guys ya, HP-nya ini. Nah oke, coba kita buka dulu untuk ininya, baut-bautnya. Saya tadi sebelum merecord video ini saya coba pakai baterai yang ini, bisa guys ya. Oke, coba kita lepas dulu baterainya ini, tidak begitu menempel kuat. Oke, nah coba kita buka dulu baterainya, kita akan melihat fuse-nya atau screen-nya. Siapa tahu yang bermasalah itu adalah screen-nya guys. Ya, hati-hati ya dalam membuka baterai ini, jangan sampai tertusuk pinset. Nah, ini fuse-nya guys. Nih, kodenya PLK. Oke. Nah, sebenarnya kalau kerusakan pada fuse-nya ini ya, kalau ada untuk fuse yang sama sebaiknya diganti. Nah, coba saya akan tes jumper dulu. Nah, di sini guys, untuk fuse-nya atau screen-nya saya sudah jumper ya dari ujung ke ujung. Nih, teman-teman bisa lihat. Oke. Nah, di sini coba kita tes. Kita cek dulu apakah fuse baterainya itu yang memang mengalami gangguan.
Iya, coba kita akan melakukan charging. Iya. Oh, ternyata, nah teman-teman bisa lihat fuse-nya ini yang rusak guys ya. Nah, kemarin saya juga menemukan masalah kayak gini guys. Itu di HP Redmi 3, itu di HP ku sendiri yang ku pakai ngerekam ini. Nah, itu saya ganti fuse-nya ya. Kebetulan saya ini ya ada menyimpan baterai HP yang rusak kayak gitu. Dan untuk fuse-nya masih bisa kita ambil. Nah, tuh yang awalnya pas di charger itu cuma logo baterai yang kehabisan tadi. Nah, di sini coba kita hidupkan HP-nya, guys. Iya, nah ini tadi sebelum kita jumper itu pas di on kan sampai tulisan Oppo sebentar, kemudian dia padam lagi, guys ya. Nah, nampaknya ini udah bisa tuh dengan menjumper fuse. Tapi metode ini saya tidak akan gunakan di sini. Dan nanti kalau ada fuse ya, mungkin saya akan gantikan aja seperti kemarin ya di HP Redmi 3 itu baterai saya itu mengalami fuse-nya atau screen-nya rusak. Saya ganti fuse-nya menggunakan baterai HP Vivo guys ya, Vivo Y83 atau Y81 itu cocok dan itu bisa sama untuk kodenya ya. Nah, untuk kode atau untuk model fuse-nya PLK. Nah, tuh ternyata ini kerusakan pada fuse atau screen. Seperti kataku tadi, saya tidak menggunakan metode ini demi untuk keamanan HP-nya. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwasanya fuse itu adalah screen guys ya, screen kalau di rangkaian listrik rumah-rumah kita kan screen. Nah, apabila terjadi lonjakan arus atau tegangan tinggi yang ada pada HP ini, yang kena atau yang dihantam duluan adalah fuse-nya. Nah, kalau kita menjumper kayak gini guys, bisa kita pakai kayak gitu kan. Nah, tapi yang saya khawatirkan, kalau ada tegangan yang tinggi, itu langsung mengenai komponen yang ada pada HP. Contohnya, pas kita mencharger kemudian mati lampu, kita lupa melepas chargernya, begitu nyala lampu posisi charger tercolok, itu tegangan kan langsung tinggi. Yang bisa kena itu bisa-bisa komponen HP kamu. Nah, itulah demi untuk keamanan saya tidak menggunakan metode jumper. Nah, tapi terserah teman-teman kalau misalkan ingin menjumper namun resiko ditanggung sendiri-sendiri guys ya. Tapi kalau saya di sini memilih tidak untuk menjumper. Kalau misalkan ada fuse-nya itu lebih baik diganti. Kalau nggak ada fuse, saya lebih baik mengganti baterai demi untuk keselamatan HP pelanggan kita. Nah, seperti itu. Karena seperti kataku tadi, kalau ada tegangan arus yang tinggi, yang kena dan dihantam duluan adalah fuse pada baterai ini, sehingga HP-nya aman. Itulah fungsinya fuse. Kalau nggak ada fuse, HP-nya yang akan dihantam sama arus listriknya. Yang dikhawatirkan komponen-komponennya akan kena. Hanya masalah baterai fuse-nya kita jumper, malah beresiko ke HP-nya kayak gitu. Untuk bisanya ya bisa nyala. Nah, itulah fungsinya fuse atau screen ini guys ya, demi untuk memproteksi HP-nya dari tegangan yang tinggi kayak gitu. Oke, jadi sebelumnya saya sudah meriset dulu sebelum saya melakukan jumper-jumper kayak gini kan. Makanya setelah saya riset dan pertimbangkan. Dan saya timbang-timbang lagi lebih berat ke resikonya ya mending nggak usah. Kalau teman-teman ya terserah saja guys ya. Saya di sini hanya menyarankan saja. Kalaupun teman-teman setuju ya syukurlah, syukur alhamdulillah. Kalau teman-teman nggak setuju dengan saya ya nggak apa-apa juga. Di sini saya hanya sharing apa yang saya ketahui saja guys ya. Nah, oke. Dan di sini saya tidak akan melakukan metode penjumperan pada fuse ini karena sudah tidak ada proteksinya. Yang dikhawatirkan mesinnya malah terkena nih guys ya kalau ada tegangan yang tinggi. Nah,
Kan kalau kita jumper pakai kawat kecil itu bang, kalau ada tegangan yang tinggi yang putus kabelnya, ya nggak ada jaminan juga sih. Seaman-amannya itu kalau bisa fuse-nya saja yang diganti, kalau nggak langsung ganti baterai saja. Nah kalau kamu sayang dengan baterai yang original ini yang masih bagus, ya kamu bisa ganti boardnya aja guys ya. Papan PCB kecil ini kamu gantikan. Ini kan baterai seperempat ya. Kamu bisa ambil PCB-nya ini, kamu gantikan ke sini, nggak apa-apa. Nah, untuk di sini saya udah lihat-lihat, ternyata fuse-nya dan rangkaiannya beda guys ya. Nggak sama nih, yang seperempat sama yang ori pabrik ini guys ya. Kalau sama tadi ada fuse-nya yang berkode PLK itu, ya mungkin saya akan copot dan pasang ke sini. Nah, sayangnya pas saya lihat-lihat, itu untuk fuse-nya itu berbeda guys ya, nggak sama seperti yang ori pabrik. Nah kalau teman-teman mau, ambil aja nih ya boardnya atau PCB kecilnya ini yang sekaligus konektor baterainya ini, kabel fleksibelnya ini, gantikan ke sini. Nah namun teman-teman masih memiliki yang orinya ini. Nah berhubung di sini ini pun masih baru dan ini lumayan kuat juga, saya udah tes ya. Saya akan mengganti saja baterainya ini guys. Dan saya tidak akan menggunakan metode jumper fuse ini, dan saya akan jelaskan kepada konsumen saya terkait resikonya kalau misalkan kita akan menjumper ini. Nah, oke. Yang terproteksi adalah HP-nya guys ya. Makanya alasan kenapa fuse-nya ini dipasang di sini ya, di baterai, di semua baterai HP, kenapa berfuse atau bersekring? Kalau ada tegangan yang tinggi, ini yang dihantam guys ya. Jadi komponen HP aman. Itulah yang menjadi maksud dan tujuan pabrik pembuat HP ini. Nah apabila di jumper kayak gini, nggak ada jaminan guys. Bisa-bisa HP kamu yang terkena kalau ada tegangan yang tinggi. Dan seperti kataku tadi, informasi ini saya hanya menyampaikan, mau diterima atau tidak, ya itu terserah teman-teman guys ya. Yang penting di sini saya mencoba mengusahakan yang terbaik kepada pelanggan dengan menjelaskan hal-hal yang seperti saya bilang tadi, dan pelanggannya pun pasti akan bisa mengerti guys ya. Untuk pelangganku rata-rata di sini bisa saya kasih tahu guys ya terkait resikonya ini. Dan ini saya tidak menggunakan metode jumper ini. Nah ini kan kemarin ini yang rusak juga, fuse yang rusak. Ini saya ambil, ini sama ya untuk fuse-nya ini ya, untuk kodenya PLK. Ini fuse Xiaomi Redmi 3 yang HP-nya aku pakai ngerekam ini, dan HP-nya sudah bisa kupakai, baterainya sudah bagus kembali, dan itu juga fuse-nya yang rusak sehingga HP-nya ini ketika dinyalain itu nggak sampai ke menu mati, Nah pas kita ganti fuse-nya itu bisa. Nah kebetulan fuse-nya ada guys ya. Nah ini saya ambilkan dari baterai HP yang sobek ininya, bungkus baterainya, namun fuse-nya masih bagus. Ini baterai Vivo Y81, cocok juga Y83, modelnya Best Trip 5. Nah saya copotkan dari sini, dari ini fuse-nya ini, dan saya gantikan ke Redmi 3 saya, dan HP-nya ini saya ngerekam video ini dan sudah normal kembali. Dan posisinya ini guys, saat masuk Oppo A37F ini saya kagak ada tuh untuk cadangan fuse-nya. Nah kalau ada tinggal diganti beres nih. Ya itu lebih aman sekali daripada menggunakan metode penjemperan kayak gini. Tuh teman-teman bisa lihat. Ya, di sini saya akan lepas saja untuk kabel jumpernya, dan ini tidak seaman dengan penggantian fuse ya. Dan jumperannya sudah saya copot guys ya, dan ini kita benerin aja untuk baterainya ini, dan ini fix kerusakan pada fuse atau spring. Tuh. Oke, dan di sini kebetulan juga ada stokku guys ya untuk baterainya, dan untuk baterai ini juga harganya terjangkau, nggak terlalu mahal. Nanti kita cek di Shopee guys ya. Dan di sini berhubung fuseku nggak ada, kita lebih memilih mengganti baterai. Tuh. Dan untuk penggantian fuse baterai HP Redmi 3 yang saya lakukan kemarin, nanti linknya aku taruh di deskripsi. Ini fuse yang rusak. Oke, kalau ada yang begini tuh langsung digantikan aja, beres guys ya. Oke, kita ganti menggunakan baterai yang baru karena HP-nya ini pengen cepet-cepet diambil sama yang punya HP ini. Oke, kita pasang semuanya guys.
Nah, baterai baru itu oke guys ya. Dan ini baterainya ini kita akan kasihkan sama pelanggan. Oke, demikian guys. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen-komen aja. Kalau ada yang pengen disampaikan, komen-komen juga. Saya akhiri video ini sampai di sini guys. Dan pada akhirnya keputusan yang saya ambil adalah mengganti baterainya demi untuk keamanan dan keselamatan HP-nya ini, supaya jikalau ada tegangan atau daya yang tinggi, dia nggak langsung ke mesin yang akan berisiko akan mensotkan atau mengkonsletkan atau merusak komponen yang berakibat juga HP-nya bisa-bisa mati total guys ya. Nah, oke, demikian guys, saya John Itung. See you the next video. Oh, sebentar. Harga baterainya ini berapa, Bang? Nah, ini coba saya lihatkan dulu kalau kita cari di Shopee, dan di sini saya sering berbelanja di toko ini guys ya. Sebentar, masih loading. Nah, ini di toko global. Nih, global. Nah, harganya guys ya 44.000. Tapi kalau kamu ganti di counter service ya, harganya enggak seperti ini ya. Karena ini belum ongkir, belum ongkos jasa kita. Nah, tapi tetap terjangkau guys ya. Tetap kita sesuaikan untuk harganya. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Saya John Itung. See you the next video, my brotherku.